wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Khalifah Rashidah. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana saya belajar mengenai mata kuliah kimia farmasi kualitatif. Yang pertama saya meminta bantuan dari AI uh, mengenai materi pertama yaitu tentang alkaloid. Saya menanyakan kepada AI jenis-jenis alkaloid dan dijawab oleh AI. Kemudian saya tertarik pada kodein yang merupakan isoquinone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khalifah Rashidah. Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khalifah Rashidah. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana pembelajaran saya tentang mata kuliah kimia informasi kualitatif, yang dimana saya akan mempelajari tentang materi alkaloid. Pertama-tama saya meminta bantuan kepada AI untuk menjelaskan tentang alkaloid, jenis-jenis alkaloid. Kemudian saya tertarik pada tentang kodein. Saya meminta untuk AI menjawabkan apa yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama struktur kodein, kemudian dijawab oleh AI sebagai berikut. Lalu tentang efek farmakologisnya, dijawab juga oleh AI, bagaimana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khalifah Rashidah. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana saya belajar tentang mata kuliah kimia farmasi kualitatif. Pertama-tama, saya meminta kepada AI untuk membantu menyelesaikan permasalahan saya. Pada materi kali ini ya mengenai alkaloid. Yang pertama saya minta kepada AI itu untuk menjawab jenis-jenis alkaloid. Kemudian saya tertarik kepada kodein. Lalu saya minta kepada AI untuk menjawab tentang struktur kodein. Dijawab oleh AI sebagai berikut. Kemudian efek farmakologisnya. Ada berbagai macam efek farmakologis kodein yang bisa dilihat. Kemudian saya ingin menegaskan atau mengangkat fakta dari gagasan di atas, apakah terdapat pada jurnal minimal itu kuartil 1 sampai 4, diberikan kepada AI jurnal-jurnal sebagai berikut. Nah, untuk jurnal pertama yang saya pakai yaitu jurnal Molecules, yang dimana jurnal Molecules ini ada pada kuartil 1. Jurnal Molecules yang ini merupakan eh, menganalisa tentang kodein. Kodein itu adalah alkaloid yang dibuat dan dari metilasi morfin yang berasal dari biji poppy Papaver somniferum. Obat ini itu digunakan untuk mengelola nyeri ringan hingga sedang, termasuk nyeri kanker kronis dan memiliki sifat antitrusif, anti-stres, dan juga anti diare. Di dalam tubuh, sejumlah kecil kodein itu dimetabolisme menjadi morfin. Dari kalimat yang sudah saya baca, saya tertarik dengan eh, kalimat yang sudah saya highlight, yaitu sejumlah kecil kodein itu dimetabolisme menjadi morfin. Maka muncullah permasalahan mengapa sejumlah kodein itu dimetabolisme menjadi morfin itu hanya sebagian kecil. Saya minta kepada AI untuk menjawab permasalahan yang saya dapat.
Mengapa sebagian kecil kodein itu dimetabolisme menjadi morfin di dalam tubuh? Dijawab oleh AI sebagai berikut. Dari yang jalur metabolismenya, dan juga aktivitas, dan implikasi. Kemudian saya minta kepada AI berikan jurnal yang dapat mengangkat gagasan fakta. Minimal itu dia kuartil 1 sampai dengan kuartil 4. Untuk jurnal yang kedua, untuk menjawab dari permasalahan saya memakai jurnal yang ini. Itu jurnal ChemMedChem. Apabila diperiksa di Cimago, ChemMedChem ini terletak pada kuartil 1. Jurnal artikel penelitian ini berjudul Karakterisasi Turunan Morfin Agonis Opioid dengan Penekanan pada Kimia Medisinal. Dikatakan bahwa turunan metil ether dari morfin adalah kodein. Banyak digunakan karena khasiat analgesik, antisusif, dan antidiarenya. Saat ini, obat ini terutama diresepkan dalam kombinasi dengan paracetamol. Meskipun kodein itu dapat diekstraksi dari opium, kodein terutama itu diproduksi dari morfin melalui ometilasi. Yang dimana dari kalimat ini menunjukkan bahwasannya kodein itu dihasilkan dari hasil ometilasi yang merupakan metabolisme jalan lain. Hasil metabolisme jalan lain. Nah, aktivitas analgesik kodein itu adalah 15% dibanding dengan morfin. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya terkuak bahwa uh, kodein itu dia analgesiknya itu kecil atau dia lemah, hanya 15% dibanding dengan morfin. Eh, untuk jurnal selanjutnya, untuk memperkuat jawaban yang sudah saya cari dari jurnal ini, saya memakai jurnal lain, yaitu jurnal Farmakogenomik dan Pengobatan yang Dipersonalisasi. Apabila dicek dengan Skimago, dia terletak pada kuartil 2. Kuartil 2. Pada jurnal ini yang berjudul Pertimbangan Farmakogenemik dalam Analgesia Opioid mengatakan bahwa kodein itu adalah obat awal dengan afinitas rendah dan aktivitas intrinsik rendah pada reseptor opioid yang masing-masing 200 kali dan 50 kali lebih sedikit daripada morfin. Ini diklasifikasikan sebagai opioid lemah karena dia merupakan opioid yang kurang kuat agonis reseptor opioid daripada morfin. Sama halnya dengan jurnal sebelumnya, ini juga mengatakan bahwasanya kodein itu merupakan diklasifikasikan sebagai opioid lemah karena dia opioidnya kurang kuat. Ini juga menunjukkan bahwasanya mengapa kodein itu sedikit di metabolisme menjadi morfin karena dia uh, lemah. Kemudian kodein ini adalah obat awal dan memerlukan demetilasi dikatalis oleh CYP2D6 untuk diubah menjadi morfin dan menjadi analgesik. Jalur metabolisme ini dia menyumbang 10% dari clearance kodein. Konversi kodein ini menjadi narkodein oleh CYP3A4 dan menjadi kodein 6-glukuronida. Melalui glukuronidasi mewakili sekitar 80% clearance kodein. Morfin selanjutnya itu di metabolisme menjadi morfin glukuronida dan morfin
3-glucuronida baik morfin maupun M6G menunjukkan aktivitas opioid. Nah, dari paragraf yang sudah saya baca ini juga menunjukkan bahwa ini merupakan metabolisme jalan lain, yang dimana berarti dia bukan metabolisme jalan utamanya dari si kodein. Eh, Demikian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.